Sementara kemarin juga ada partai yang kita sempat live reaction juga, ada Chelsea lawan MU. Karena mereka berdua juga dalam persaingan menuju perebutan tiket Liga Champions. Dan kemarin kalah sama MU dan ini membuat Chelsea 4 kali kalah beruntun, Coach. Ya, ini gak heran. Inilah faktor pelatihnya sengaruh itu. Ya. Penunjukan pelatih yang gak jelas. Pelatih itu gajinya nggak segede pemain, tapi kualitas faktor influence itu besar sekali dan itu diremehkan. Di bawah Rossonero ini kan nggak ada added value-nya. Walaupun di awal-awal kelihatannya aman-aman aja ya, kayaknya lumayan aman ya. Apa ya, textbook kalau gue bilang. Tapi yang menurut lo yang membedakan Rossonero sama Carrick apa, Coach? Kan sama-sama sebenarnya inexperience juga. Maksudnya ya Carrick punya experience di Middlesbrough gitu, dan Rossonero punya pengalaman di Liga Prancis. Tapi kan sebenarnya untuk menangani tim sebesar ini mereka berdua masih kurang lah. Lo tahu? Menurut gue ya, MU itu setahun lebih mainnya ditahan, nggak happy. Oke. Sehingga pada pergantian mereka lepas. Oke, dengan skema yang mereka lebih tahu lah ya. Chelsea nggak jauh beda, cuman bedanya kualitas pelatih. Sekarang lebih textbook, dulu secara taktiknya lebih bagus Maresca. Jadi pergantian pelatih nggak terlalu drastis lah. Di MU drastis. Maka dari itu pemainnya lebih eager untuk menunjukkan. Apakah kualitas pemain MU lebih bagus daripada Chelsea? Enggak juga. Lebih karena mereka diberi kesempatan untuk bermain dengan happiness lah. Lo kalau lihat pemain Chelsea, siapa yang masuk ke lapangan dengan senyum? Nggak ada. Nggak happy pemain Chelsea itu. Ini kayak pemain robot sih jatuhnya. Iya. Yang datang dari statistik. Bener nggak happy pemain Chelsea ini dengan pelatih baru. Pelatih si Rossonero ini. Kalau mungkin gini analoginya ya. Di bawah Maresca, mereka sudah main dengan standar tertentu dengan maksimal gitu. Dan malah diganti pelatih yang justru malah lebih kacrut daripada pelatih sebelumnya. Iya. Sementara MU main dengan pelatih yang mungkin oke, tapi dengan skema yang tidak mereka sukai. Iya. Dan sekarang mereka dan ganti lama pelatih. ya. Dan 1,5 tahun. Mereka nggak happy loh. Dan sekarang mereka ganti dengan skema yang mereka sukai dan akhirnya mereka bisa bermain dengan nyaman gitu ya. Iya. Jadinya happy. naik level gitu ya. Iya, betul. Sementara Chelsea naik level, turun level dengan pelatih yang seperti ini gitu ya. Jadi faktor kebahagiaan itu penting sekali. Itu kelihatan banget perbedaan MU sama Chelsea. MU sering struggling. MU sering struggling. Makanya gue bilang Carrick ini nggak memberikan ekstra tactical yang dahsyat, ngerti nggak? Tapi dengan squad kemarin gue juga cukup surprise bagaimana sebenarnya duet Mazraoui dan Heaven ternyata berakhir dengan sangat baik. Walaupun di awal-awal agak sedikit shaky ya. Ada pelanggan-pelanggan dari Heaven yang reckless. Terus juga mereka cukup gampang ditembus. Tapi Mainu dan Casemiro akhirnya bisa recover dengan sangat baik dan menutup barisan pertahanan dengan sangat rapat. Dan juga Garnacho, terima kasih Garnacho, membuat serangan Chelsea kayaknya berasa makin tumpul. Karena awalnya menurut gue waktu SCV masih lebih ngeri lah secara tusukan dan juga pace kecepatannya. Tapi begitu Garnacho masuk kayak kerasa banget lah di penyerangannya timpang. Tinggal Neto sama Palmer doang yang bisa menggendong. Netizen yang mengkonfront gue, lu bilang dari awal bang kalau MU untuk bisa 10 besar aja 4-4-an bahkan bisa peringkat belasan lagi. Pertama, gue bilang prediksi itu waktu masih Amorim dengan main 3-4-3-nya. Kalau main 3-4-3 dengan orang yang sama menurut gue selesai juga. Selesai menurut gue. Iya. Walaupun kemarin ya sebelum dipecat ada di peringkat kelima ya kalau nggak salah ya 5 apa 6, tapi itu kan masih baru jalan di tengah musim dan dia nggak punya DM yang benar-benar nyaman untuk bermain di pairing. Bruno pun juga nggak happy bermain di posisinya. Dan ya nggak dapat lah secara skemanya yang diinginkan oleh Amorim. Dan menurut gue dengan skema 3-4-3 MU bisa berada di 10 besar lagi atau bahkan keluar dari 10 besar. Tapi dengan bermain 4 back, ya inilah yang membuat pemain-pemain MU lebih happy dibandingkan bermain di skema Amorim. Even Dalot aja kemarin juga main cukup bagus. Shaw suddenly lumayan cukup lama fitnya. Kemarin di era Amorim sering gak ada. Dan juga Mainu yang gak pernah muncul di era Amorim sekarang malah menjadi bagus lagi. Karena bermain dengan 4-2-3-1. Jadi ya Liga Champions bakal menjadi target terakhir untuk Carrick. Dan gue ditanya berkali-kali kalau MU lolos Liga Champions ya gue bilang Carrick deserve the job. Tapi kalau lo punya peluang dapetin let's say Enrique, Hansi Flick, siapa lagi ya? Atau Zidane lah let's say. Nagelsmann enggak lah. Menurut gue secara experience Nagelsmann
belum cukup buat nanganin ruang gantinya MU. Tapi menurut gue terutama Enrique sama Hansi Flick, ya gue akan better kejar dua pelatih itu. Tapi Hansi Flick nggak mau. Kalau dia mau keluar dari Barca dia pensiun. Manjing deh mas. Dia sendiri yang bilang. Bang bilang gitu dia. Iya. Gila. Jadi Barca klub terakhir dia. Masih muda lah padahal buat tukeran pelatih ya. Nggak mudah juga. Ya dibanding lo lihat Van Hal terus juga Iya. Gus Hiddink anjing masih ngelatih. Ya itu dia dari MU. Jadi kalau memang ternyata tidak ada kans dari dua pelatih itu ya, menurut gue Carrick deserve the job sampai memang dia mencapai limitnya.